Selamat sore para kekasih Kristus. Selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 79 ayat 8. Mazmur pasal 79 ayat 8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Mazmur pasal 79 ayat 8. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Kecongkakan akan membius pikiran dan meruntuhkan kehidupan dari orang yang hidup di dalamnya. Kekasih Kristus, memang orang yang tinggi hati akan mudah terlena, sehingga ia tidak menyadari ketika dirinya sudah berada di ambang pintu kejatuhan. Sebab kesombongan membius pikiran orang, sehingga yang bersangkutan tidak sadar bahwa dirinya sombong. Sebagai akibat, di luar yang ia sangkakan, ia akan mengalami keruntuhan yang tidak pernah ia impikan. Tetapi orang yang hidup di dalam kerendahan hati akan senantiasa mawas diri, sehingga ia akan segera menyadari ketika dirinya menghadapi bahaya kejatuhan. Alhasil, sebaliknya dari mengalami keruntuhan, ia akan terhindar dari kehancuran. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahaya dari kecongkakan itulah yang dinubuat di dalam Yesaya pasal 14. Di situ Yesaya menubuatkan tentang kejatuhan dari Babel yang disebutnya sebagai bintang timur atau Lucifer. Di dalam kecongkakannya yang bersangkutan berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Artinya, ia ingin mengangkat dirinya sedemikian tinggi sehingga hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Kecongkakan ini justru mengakibatkan
ia akan jatuh dan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Hal ini menunjukkan bahwa kecongkakan akan membius pikiran orang dan merupakan pangkal dari keruntuhan hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali terjadi dalam kehidupan kita juga secara tidak sadar. Kita terperangkap dengan kecongkakan, dengan kesombongan, keangkuhan hidup ini. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah berbuat, melakukan sesuatu yang paling baik. Bahkan ada kala paling terbaik kita merasa untuk Tuhan. Tetapi ternyata yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Kesombongan ini, kecongkakan ini yang membuat kita terperangkap lewat pikiran kita, yang mengakibatkan kita siap untuk jatuh. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya setiap pribadi kita harus terus berusaha untuk memiliki kerendahan hati. Artinya bahwa kita tetap harus membangun hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus, supaya lewat Roh Kudus kuat kuasanya bisa mengontrol kita, supaya kita tidak hidup dengan kesombongan, keangkuhan, tetapi kita sadari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita hanyalah karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan-kelebihan kita, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus kita terus sadari bahwa kita terbatas dalam segala hal. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan yang diutamakan dari setiap kegiatan aktivitas hidup kita. Biar Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ada Ibu Yuliana Tan, terima kasih Ibu Yuliana Tan. Ada Ibu Rida Tarudatuk, ada No Choice Label. Ya, ada Ibu Desi Waisiri, ada Ibu Levke Pantolosan, Ibu Pendeta, terima kasih kehadirannya, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, dengan rahmat-Mu peliharalah diri kami, agar kami senantiasa hidup rendah hati di hadapan-Mu. Kami menyadari betapa mulianya diri-Mu, serta betapa terbatasnya diri kami di hadapan-Mu. Apapun yang telah kami capai, miliki, serta hasilkan di dalam hidup ini, sesungguhnya hanyalah karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah diri kami apabila di dalam kecongkakan kami melupakan diri-Mu. Kasihanilah kami dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Baharuilah batin kami dan luruskanlah jalan kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Tak habis-habisnya kemurahan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Engkau sediakan bagi diri kami. Engkau sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Hati kami bersorak-sorai di dalam sukacita karena Engkau senantiasa menyediakan semua yang kami perlukan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami percayakan hidup kami dan hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Hamba terus berdoa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Biarlah Tuhan, kasih-Mu terus menuntun mereka, Roh Kudus-Mu membimbing mereka, supaya mereka sadar pada saat mereka diberkati, pada saat mereka berhasil, mereka harus selalu ingat, karena anugerah Tuhan mereka boleh memiliki semuanya itu. Tuhan, biar mereka sadar untuk hidup tidak dengan kecongkakan, dengan keangkuhan, dengan kesombongan yang mengakibatkan akan meruntuhkan kehidupan mereka. Tapi biar Roh Kudus boleh menuntun mereka senantiasa, ya Allah, sehingga hidup mereka terus mempermuliakan Engkau, Tuhan Allah yang maha tinggi, di dalam seluruh kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan berkati pribadi-pribadi mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, kekuatan yang terbaik kepada mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, istri, suami, orang tua, anak cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dikelola dengan kedua tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Ya Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu, berkat Tuhan tercurah melimpah atas mereka. Bahkan di dalam pelayanan mereka Tuhan, biar mereka lakukan yang sekuat tenaga mereka dengan segenap ketulusan hati mereka, sehingga mereka akan melihat bahwa sesungguhnya yang mereka lakukan itu untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Engkau yang dinomorsatukan. Mereka tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Allah, tapi hidup mereka lewat pelayanan-pelayanan yang dipercayakan, mereka terus mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, turun atas mereka saat ini. Kalau di antara mereka ada yang sakit, hamba mohon kasih-Mu menjamah mereka sekarang ya Allah. Biar darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh mereka, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kembali kekuatan spesial kepada mereka. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintimidasi, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan daripada orang jahat yang berusaha untuk menghancurkan, memanipulasi mereka, hamba taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus yang terus membentengi mereka, kuasa Roh Kudus yang terus membawa mereka berjalan di dalam kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan selalu ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Jalan Serayu Sanggen dan sekitarnya. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong kami untuk taat setia kepada Engkau, melakukan apa yang Kau kehendaki. Biarlah hidup kami tidak dengan kecongkakan, kesombongan, keangkuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari kalau kami diberkati itu hanya anugerah-Mu ya Allah, bukan karena kekuatan dan gagahnya kami, tetapi hanya karena anugerah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami, umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggen, boleh mempermuliakan Engkau selalu lewat hidup kami. Kami mengutamakan Engkau lebih daripada setiap berkat-berkat yang kami peroleh ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk ibadah raya pada besok pagi ataupun besok sore. Ya Tuhan, berikan hati yang taat dan setia. Biar semua persiapan-persiapan yang kami lakukan dengan hati yang tulus ya Allah. Bukan karena jadwal, bukan karena keterpaksaan, tetapi kami sadari bahwa sesungguhnya kami adalah milik Engkau yang telah Engkau bayar lunas dengan darah-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami sadari bahwa kami hanyalah doulos, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Oleh sebab itu kami harus melakukan bagian kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami siapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, berkati seluruh persiapan hamba-hamba-Mu. Tuhan berikan cuaca yang terbaik pada besok hari, supaya tidak menghalangi umat Tuhan datang beribadah. Hamba berdoa supaya umat Tuhan diingatkan Roh Kudus, mereka memiliki rasa haus dan lapar, memiliki hati yang rindu untuk datang bersekutu, untuk datang mencari wajah-Mu, datang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada alasan untuk tidak datang beribadah. Tapi Tuhan berkati mereka, supaya mereka boleh menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi umat Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba percaya Tuhan bahwa ibadah yang besok akan kami kerjakan, kami jalankan, bukan menjadi ibadah rutinitas,
tetapi ibadah yang diberkati, karena ibadah yang disertai dengan hadirat-Mu, dengan kuasa otoritas-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami selaku hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, hamba ucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu. Sekali lagi hamba minta damai sejahtera Tuhan, ketenangan, ketentraman Tuhan turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua yang kami cintai, dan bagi kota Manokwari, sehingga nama Tuhan saja selalu yang diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Biarlah ajaran hidup kami untuk tidak congkak, untuk tidak sombong, tidak angkuh, tetapi terus mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik, dikasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jangan lupa besok ambil bagian di dalam ibadah-ibadah, baik pagi hari, baik pun itu sore hari. Jangan jadikan alasan bahwa tidak punya waktu. Jangan jadikan alasan karena COVID-19. Tetapi mari, datanglah, sebab Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih perkasa, Tuhan lebih dahsyat. Tuhan tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita datang sujud menyembah di bawah kakinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup dengan kerendahan hati, bukan hidup dengan kecongkakan. Saat saudara tidak melakukan perintah Tuhan, itu salah satu bukti bahwa saudara hidup dengan kecongkakan, saudara hidup dengan kesombongan. Bertobatlah. Mari kekasih Kristus, tetap semangat. Shalom. Andalkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Salam MDC.